yang mana pada pagi ini kita telah sempat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Kemudian mari kita perbanyak salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita akan mendengarkan nasihat, wejangan, tausiah dari al-ustadz kita, yaitu Bapak Haji Muhammad Ikhwan SPD. Mari nanti kita dengarkan apa-apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi iktibar bagi kita semua. Kepada al-ustadz kita Bapak Haji Muhammad Ikhwan SPD, kami persilakan sampai jam 6, Pak. Nah, awang kau nak cukup. Oh, enggak sarapan pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang subuh yang dirahmati Allah SWT, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang mana pagi hari ini kita masih dihidupkan kembali. Kita bangun tadi bukan karena jam beker, kita bangun tadi bukan karena alarm, kita bangun tadi bukan karena mendengar kokokan ayam. Kita bangun semata-mata dibangunkan Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ini doa bangun tidur tuh diajarkan Nabi seperti itu. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami, yang telah menghidupkan kami kembali dari tidur kita, dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau uswah dan qudwah kita. Karena siapa yang istiqomah setia mentaati ajarannya, insyaallah nanti di akhirat kita akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, subuh kali ini kita akan membahas masalah gerakan-gerakan sholat. Dalam waktu 20 menit insyaallah kita akan berusaha menjelaskannya. Jadi kita tahu bersama bahwa sholat ini rukun Islam. La sahma fil Islam liman la sholata lahu. Kata Nabi, tidak bisa dikatakan orang itu Islam kalau dia tidak sholat. Tidak bisa dikatakan orang itu Islam kalau dia tidak sholat. Kalau pengakuan silakan, kalau KTP silakan Islam, tapi kalau tidak sholat, ini bahkan ada lagi dalam hadis yang lebih ekstrim, baina rajuli wa bainal kufri, kata Nabi ini tarkus sholat. Pembeda antara orang Islam dengan orang kafir itu yaitu meninggalkan sholat. Dia sholat Islam, tidak sholat di luar dari Islam.
Akan tetapi ibu-ibu bapak, kita juga mungkin sering membaca atau sering mendengar ayat fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Tadi rukun Islam ngajung sholat, inilah sholat celaka. Kenapa? Allazina hum an sholatihim sahun. Dia sholat tapi lalai. Ada 3 definisi lalai. Pertama, lalai sebelum sholat, lalai ketika sholat, dan lalai setelah sholat. Lalai sebelum sholat, dia tidak mengetahui ilmunya. Ini sebelum sholat itu harus tahu Pak ilmu. Ada 6 bab dalam sholat itu. Syarat wajibnya sholat. Yang kedua, syarat sahnya sholat. Yang ketiga, rukun-rukunnya sholat. Yang keempat, sunnah-sunnahnya dalam sholat. Yang kelima, makruh di dalam sholat. Yang makruh. Dan yang keenam terakhir, yang membatalkan sholat. Kita tadi kan ngambil judul gerakan dalam sholat. Tapi kalau labanya ego bergerak dalam sholat, batal sholat kita. Labanya ego bergerak lebih dari 3 kali, bahkan menggerakkan ini Pak walaupun satu tempat itu sudah batal, kecuali kalau jari saja. Maka penting itu lalai sebelum sholat itu dalam ilmunya, lalai ketika sholat dalam khusyuknya. Kadang tidak khusyuk, sedang sholat lah mikiri batang gulai subuh ini tak pola lontong apa lupis. Kadang sholat itu lah mikir kan, apalah panitia subuh kan ini mau lupis ini lemak. Kadang sholat ni juga lupis, kemudian berhijau kadang sholat. Dan lalai setelah sholat, ada juga lah sholat masih lalai. Dia tidak membawa sifat-sifat di dalam sholat keluar sholat. Di dalam sholat kita jujur Pak Ibu. Walaupun jumundik dia nginap, enggak kita korupsi dalam sholat. Kamu zuhur 4 rakaat. Mumpung jumundik nginap, peci ketiga. Dia jumundik korupsi dalam sholat. Maka sifat jujur itu dibawa setelah sholat. Tapi yang mau dalam sholat jujur, di luar sholat korupsi, lalai dalam sholat. Nah banyak tidak dibahas kalau yang 3 itu. Kita khususkan dulu karena waktunya singkat. Belum ceramah, lah dibatasi ya betul. Jadi dibaca ini. Kita khususkan dulu yang lalai ketika sholat termasuk dalam gerakan. Mau bicara gerakan ini maaf Pak Ketua tidak praktek loh. Karena kadang kalau dijelaskan, karena yang kebanyakan rukun sholat itu gerakan. Kalau bacaan cuma 4 rukun. Pertama takbir, kedua al-fatihah, ketiga tahiyat akhir, keempat salam ke kanan. Cuman itu yang rukun Pak. Kalau bacaan. Tapi kalau gerakan ini semua gerakan itu jadi rukun. Yang pertama berdiri. Berdiri itu rukun. Kalau menghadap kiblat syarat sahnya sholat. Bukan rukun tapi syarat sahnya sholat. Statusnya sama dengan wudhu. Wudhu itu bukan rukun sholat, betul. Tapi syarat sahnya sholat. Nek berwudhu walaupun mantap bacaannya, gerakannya, tapi nek berwudhu tidak sah karena tadi syarat. Begitu juga menghadap kiblat itu bukan rukun tapi syarat sahnya sholat. Kalau kapudigi kalau mungkin dalam perjalanan ada yang sholat di setum, ada sholat di kapal, ada yang sholat di pesawat, ada yang sholat di kereta, boleh tapi tak sampai ke laut
mengkodok lagi. Kenapa? Karena waktu sholat tadi ya tak pun nestu, kadang belok kanan, belok kiri. Ini dengan kiblat. Aku pernah di India tuh Pak naik kereta api 30 jam. Kereta api kadang sini kadang situ. Jadi ya tetap sholat di dalam kereta, paslah sampai mengkodok lagi karena tadi tidak sah. Nah sekarang berdiri ini yang sanggup Kalau yang lopo dek mampu ya boleh duduk. Tapi kita bicara yang normal dulu Pak. Kalau yang uzur tuh ya apa? Boleh tidur. Itu namanya uzur. Bahkan ada yang boleh nidur sembahyang, namanya uzur kan. Ini kita bicara yang normal. Berdiri dulu. Posisi kaki, jari-jari kaki ini kalau bisa lurus semua menghadap kiblat, lurus. Kalau memang Bang Dek Tebasi lurus, boleh miring dikit ini, tapi usahakan berangsur melurus. Karena om Dek biasa lurus tuh kadang-kadang ngapul, setelah buah ada ngapul. Oke, awal-awal, tapi kalau sudah mulailah dilatih lurus. Jari-jari kaki kita hadapkan. Udah itu jangan cerika igau. Maaf ini ada yang sholat tuh keting cerika nih, lo ngejar keting jemok. Paling libal itu Pak keting kita tuh selibal bahu kita. Ya ukurlah bahu kita nih ada sekitar 2 kiloan atau 1,5 kilo. Pokoknya ya diukurlah masing-masing bakir sesuatu. Jangan perlu standar bakir aku kan ada yang 5 itu. Yang jelas posisi kaki bagian luar bagian ini tuh selibal bahu. Jangan cerikanya, jangan juga dirapatkan karena kekuatan berdiri kita kalau rapat kurang. Terus ibu-ibu, bapak dalam gerakan takbir itu tangan kita ini kita angkat serata dengan telinga. Allah dengan telinga. Kalau dalam ilmu tasawuf itu ini isyarat menghilangkan semua makhluk kecuali Allah. Allah makanya selain Allah kisit ke belakang. Mbak kini fokus menghadap Allah, selain Allah kisit. Nah, isyarat capaklah ke belakang. Jadi tapi itu dalam tasawuf, dalam gerakan buat nidong itu pokok sejajar dengan telinga. Terus dalam bersedekap kan udah Allah itu bersedekap. Posisi tangan kiri di bawah, ininya ini kan ada ini di telapak tangan. 3 jari di sini, clicking dengan baik menggenggam lengan pergelangan tangan kiri. Ini jangli ini di atas perut. Walaupun ada perbedaan, ada yang li ini. Kamu yang li ini itu susah enggak kan kali ini tadi. Ada yang di bawah perut juga susah. Jadi standarnya itu di atas perut dada. Itu di dalam bersedekap. Terus gerakan selanjutnya yang rukun sujud. Ruku. Dalam ruku ini ibu-ibu bapak ada 3 anggota badan kita yang harus sejajar. Kepala, punggung, pinggang. Kepala, punggung, pinggang itu rata. Jangan nuku igau, jangan cunga igau. Jari-jari
tangan mencengkram lutut, mencengkram, dicengkram lutut. Lututnya dicengkram, Pak, ibu-ibu, dicengkram. Pandangan melihat ke kaki, pandangan melihat ke kaki. Lutut dicengkram. Jangan nunggu igau ini, jangan buang cuma ini. Kecuali jemu pinggang sakit. Nah ini yang uzur-uzur, maaf ya, ini yang bicara yang normal. Pandangan melihat ke kaki. Jadi kepala, punggung, pinggang rata. Kamu baca lo rata-rata air, lurus. Itu diperhatikan punggung kita ini, apa posisi ruku kita. Terus setelah i'tidal kan sama posisi, sama seperti berdiri tadi. Ketika berdiri pandangan kita menghadap tempat sujud. Kira-kira di mana kening kita nyantuk ke laut, itulah kita pandangi. Diperkirakanlah masing-masing waktu kita sujud ke laut, kemana kening nyantuk, pandangan disitulah waktu berdiri. Kalau sujud tadi, nah, karena makruh Pak dalam sholat itu mejam, ibu-ibu. Katanya ada 6 bab kan dalam sholat. Bab yang kelima itu yang makruh dalam sholat. Ada yang makruh, mejam makruh, nguap. Dalam sholat itu nguap makruh. Nah, banyak. Makanya ya pelajarilah lagi nanti. Terus waktu sujud, ini yang banyak salah juga Pak gitu waktu sujud. Ada 7 anggota badan kita yang harus kenai dasar atau kenai alas. Nah, 7. Pertama kening, kedua dan ketiga, kedua telapak tangan. Makanya telapak tangan perhatikan Pak. Jangan sampai ini ndek ngendas. Dibuat agak rapat jari-jarinya. Jangan juga dibuat rapatnya sehingga ngembung sehingga ndek ngendas. Jangan pula dijarang kali ini asam ndek ngendas. Jadi telapak ini yang perlu diperhatikan Pak. Telapak tangan ini harus ngendas semua. Jadi jari-jari itu agak rapat. Kening jelas harus nyantuk. Terus keempat dan kelima, kedua lutut harus ngendas juga. Dan yang keenam dan ketujuh jari-jari kaki, jari-jari kaki. Kedua kaki kita. Ketujuh anggota badan yang harus ngenai. Udem itu jari-jari kita itu kita lipat Pak. Nah, jangan sampai yang ini. Nah, dilipat seperti ini jari-jari kaki. Jangan disepertikan ini. Dilipat. Kamu baca jari-jari kaki itu ngadap kiblat kalau. Nah, jari tangan ngadap kiblat, jari kaki ngadap kiblat. Lu aku kalau baik keting sakit. Nah, ini kita bicara yang normal lah ya. Amla uzur-uzur jangan kuda gitu cerita Kak. Kalau payah lagi ada sembahyang, akhirnya bukan bahas sholat gitu, bahas penyakit. Jari-jari kaki, jari-jari tangan menghadap kiblat. Memang latihan jak kecil Pak, merituk ke jari. Dalam sholat itu atau latihan merituk ke jari. Terus perut diangkat. Dilarang lengan ini menyentuh tanah. Karena ada hadis dilarang sujud seperti anjing. Anjing itu kalau dia ini lengannya kenai ke tanah, diangkat. Perut diangkat. Seolah-olah bertumpu dengan kening. Seolah-olah bertumpu dengan kening.
Ini Pak terapi kesehatan Pak. Kalau kamu dipraktekkan sujud ini benar, itu terapi kesehatan. Biasanya maaf ya, kamu yang biasa kepala sakit, biasa yang ini nih, biasa sujudnya salah. Kalau sujudnya benar Pak, insya Allah terhindar dari kepala pening, kepala sakit. Kamu benar sujudnya. Nah, itu hadirin, sujud itu dibuat sedemikian rupa, jari-jari lurus, jangan sampai kamu dia nyeri kali kan ada yang ngadap Pak, dibuat ngadap ke kiblat, tapi jangan terlalu dirapatkan sehingga cekung, sehingga ini tidak ngendas ke dasar. Terus Allah SWT duduk masih Pak, jari-jari itu arahkan ke kiblat. Jari tak boleh kan, pikir yang kanan tuh arahkan ke kiblat. Yang kiri juga. Baik duduk tahiyat awal maupun duduk tahiyat akhir. Semua Pak. Terus kalau tadi sujud jangan perlu mejam Pak, makruh mejam dalam semua gerakan sholat. Terus kemana? Ngina ke hidung. Dalam sujud Pak, usahakan kita ngina hidung kita. Jangan mejam. Sekali lagi makruh mejam dalam sholat. Nah, kecuali di depan kita nih ada yang ngaruh. Dah kecil ngabak misalnya. Kamu dia mejam, ya kina yang ngabak-ngabak itu tertawa. Kecuali itu kalau darurat apa. Tapi kalau normal makruh mejam dalam sholat, termasuk waktu sujud. Sujud ngina hidung, harus kinaan hidung. Jadi jangan dindas ke hidung dulu Pak. Kalau dindaskan di kinaan. Makanya yang ngendas itu kening saja supaya kita bisa melihat. Nah, waktu duduk melihat ke tangan. Waktu duduk melihat ke tangan. Duduknya, nah, kalau kita kan apa? Habis baterai. Nah, baik duduk tahiyat awal maupun duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat awal, duduk telapak keting kidau kita duduki, telapak kanan tegak, jari-jarinya menghadap kiblat. Diusahakan pokoknya jari-jari ini menghadap kiblat semua. Anggukkan ke kiblat. Walaupun kiblat hati bukan Ka'bah tapi Allah, tapi tetap badan kita, jasad kita kiblatnya ke Ka'bah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, dengan gerakan-gerakan ini akan mempengaruhi kekhusyuan kita dalam sholat. Ini sepele Pak, kinaan dia jari-jari dirapatkan itu sepele, tapi ini mempengaruhi kekhusyuan kita. Sehingga kita ini Pak konsentrasi, khusyuk itu kan konsentrasi. Baik bacaan maupun gerakan sholat itu kita konsentrasi. Lu apa? Aku nak sujud ini. Lu apa sujud yang benar? Aku nak rukuk ini. Lu apa rukuk yang benar? Baik itu bacaannya maupun gerakannya. Apalagi gerakannya rukun Pak. Kalau rukuk ndik baca sah. Tapi ya bacaan rukuk tuh sunat kan, ada juga bab sunat dalam sholat. Tapi kalau dia baca Allahu Akbar mendam saja rukuk sah. Sah karena yang rukun tuh gerakannya, bukan bacaannya. Sujud itu pula. Sujud mendam saja dia baca apa-apa sah. Karena yang rukun tuh gerakannya. Maka ketika kita konsentrasi lo apa gerakan yang benar, ini menambah kekhusyuan. Kamu bacanya aku yakin lah hafal kalau kita mau baca.
Karena kita selama ini konsentrasi ke bacaan. Jarang kita yang konsentrasi ke gerakan. Terus pas salam. Salam ke kanan yang rukunnya, ke kiri itu sunat. Itu kamu pacak pak nginak nian ke belakang. Maksudnya posisi cuma di belakang itu kinaan. Jangan sekedar memang dilihat. Memang nginak posisi sebelah dan belakang. Begitu juga yang kiri. Jangan sekedar ditolehkan ya. Sampai kita melihat posisi orang di kanan dan yang belakangnya. Begitu juga kiri ke belakang. Kinaan galau akhirnya. Ini diantara gerakan sholat. Pas jam 6. Jadi ibu-ibu bapak, sekali lagi ada ayat fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat karena sholatnya lalai. Ada 3 lalai dalam sholat: lalai sebelum sholat, lalai ketika sholat, lalai setelah sholat. Kita pelajari apa ilmunya sholat, ada 6 bab tadi. Tolong pelajari nian 6 bab tadi. Dan ketika setelah sholat ini juga banyak yang lalai. Usahakan apa yang ada dalam sholat itu kita batak. Batak ke rumah, batak ke kantor, batak ke kebun, batak ke pekan, batak ke toko. Apa yang terkandung dalam sholat tadi? Dalam sholat dikit-dikit nyebut nama Allah, Allahu Akbar, zikir. Maka di luar sholat banyak zikir. Di dalam sholat nundukkan pandangan, tidak boleh kemibang pandangan ini, maka batak di luar sholat. Dalam sholat apa saja sifat-sifat di dalam sholat itu kita aplikasikan di luar sholat. Dalam sholat nutup aurat itu syarat sahnya sholat. Terbuka aurat tidak sah sholat kita. Ini maaf bapak-bapak yang kadang cuman besarung aja. Ini kadang-kadang dan sujud kinaan betil, apa balung, ibu-ibu mungkin kinaan yang itu perhatikan juga. Jadi ada syarat sahnya sholat, menutup aurat, suci. Suci ini bukan hanya suci badan, pakaian dan tempat. Badan suci, pakaian suci, tapi badah najis, tidak sah. Badah alap suci, badan suci, sampai udah mandi. Tapi pakaian ada. Pakaian juga suci itu ditinjau lagi pak. Suci memang zatnya, suci memang sifatnya. Mau pulih maling, kok bersih? Pulih maling, tapi bersih ya pakaian aku, tapi pulih maling. Ini juga diperhatikan. Banyaklah. Maka mari pak kita perbaiki kualitas sholat kita. Baik kualitas sholat kita, hakikatnya baik hubungan kita dengan Allah. Baik hubungan kita dengan Allah, baiklah kualitas hidup kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah terus yang disampaikan oleh kamu kita bersama-sama mulai mampu kita bersama. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu
Apa deh?
Nanti